Perkenalkan, nama saya Putri Shalom Pais dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan dari Prodi Manajemen Bisnis dengan nomor induk mahasiswa 2020-01015. Pada materi kali ini, di tugas kelima, sesi kelima, pelajaran Bahasa Indonesia, kami akan menjelaskan keterampilan berbicara. Dalam pembelajaran bahasa, salah satu keterampilan yang harus dikuasai siswa adalah keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara menempati kedudukan yang paling penting karena merupakan ciri kemampuan komunikatif siswa. Berbicara merupakan bentuk perilaku manusia yang memanfaatkan faktor fisik, neurologis, dan lain-lain. Sangat banyak manfaat dari materi kita di tugas kelima kali ini yang bertemakan keterampilan berbicara. Contohnya, komunikasi dengan antara individu dan kelompok menjadi lebih efektif, melancarkan pertukaran informasi, menambahkan kepercayaan diri, menambahkan karisma dan wibawa, salah satu faktor mempermudah memperoleh pekerjaan, serta menambah level nilai dalam diri, dan bisa mendapatkan kepercayaan dari berbagai masyarakat. Sebenarnya, dengan kita mempelajari materi kita kali ini, kita dapat berargumentasi kepada sesama kita dengan baik dan benar. Contohnya, pada saat debat mahasiswa, saat pengesahan RUU Cipta Kerja kita yang baru kemarin terlaksana. Di situ bisa kita lihat bahwa para mahasiswa yang mendemo pada saat RUU kemarin disahkan, mereka dapat mempelajari kemampuan berbicara dengan baik dan benar. Tujuan-tujuan dari berbicara yang pertama adalah informatif. Tujuan informatif merupakan tujuan berbicara yang dipilih pembicara ketika ia bermaksud menyampaikan gagasan untuk membangun pengetahuan pendengar. Tujuan yang kedua yaitu reaktif. Tujuan reaktif merupakan tujuan berbicara untuk memberikan kesan menyenangkan bagi diri pembicara dan pendengar. Ketiga adalah tujuan persuasif. Tujuan persuasif merupakan tujuan pembicaraan yang menekankan daya bujuk sebagai kekuatannya. Dan tujuan yang keempat yaitu argumentatif. Tujuan argumentatif merupakan tujuan berbicara untuk meyakinkan pendengar atas gagasan yang disampaikan oleh pembicara. Di sini saya akan menjelaskan manfaat-manfaat berbicara menurut saya pribadi. Yang pertama, meningkatkan profesionalisme. Yang kedua, meningkatkan kemampuan dan kualitas diri. Yang ketiga, memperluas jaringan. Yang keempat, meningkatkan rasa kepercayaan diri. Berikut prinsip-prinsip pembelajaran berbicara. Yang pertama, pembelajaran berbicara harus ditujukan untuk membentuk kematangan psikologis anak dalam hal berbicara. Yang kedua, pembelajaran berbicara harus melibatkan anak secara langsung berbicara dalam konteks. Yang ketiga, pembelajaran berbicara harus dilakukan melalui pola pembelajaran interaktif. Yang keempat, pembelajaran berbicara harus dilakukan sekaligus dengan membekali strategi berbicara. Yang kelima, pembelajaran berbicara harus pula dilakukan seiring dengan pengukuran kemampuan berbicara secara tepat melalui praktik langsung. Yang keenam, kemampuan berbicara anak hendaknya diukur dan dipantau oleh guru secara berkesinambungan. Yang ketujuh, pembelajaran berbicara harus diorientasikan pada pembentukan kemahiran berbicara atau membentuk siswa menjadi pembicara yang kreatif. Namun, saya akan memaparkan beberapa jenis-jenis pembicaraan. Yang pertama, jenis-jenis berbicara berdasarkan situasi pembicaraan. Yang kedua, jenis berbicara berdasarkan tujuan pembicara. Yang ketiga, jenis berbicara berdasarkan jumlah pendengar. Yang keempat, jenis berbicara berdasarkan peristiwa khusus yang melatari pembicaraan. Yang kelima, jenis berbicara berdasarkan metode penyampaiannya. Berikut adapun faktor-faktor non-kebahasaan sebagai penunjang keefektifan pembicara, yaitu sikap yang wajar, tenang, dan tidak kaku, pandangan harus diarahkan kepada lawan bicara, kesediaan menghargai pendapat orang lain, gerak-gerik dan mimik yang tepat, kenyaringan suara juga sangat menentukan, kelancaran, relevansi, dan penalaran, penguasaan topik. Dalam materi kita di tugas kelima kali ini, terdapat juga prosedur pembelajaran berbicara. Prosedur pembelajaran berbicara adalah pembelajaran berbicara yang berdasarkan pada proses berbicara itu sendiri. Artinya, pembelajaran berbicara harus dilakukan berdasarkan tahapan-tahapan berbicara yang secara natural dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Proses yang dimaksud meliputi tahapan penangkapan ide, pengembangan ide, pengemasan ide, dan hingga tahap akhir penyampaian ide. Sejalan dengan kondisi ini, pembelajaran berbicara hendaknya dilakukan dengan mempertimbangkan kemasan pembelajaran yang terstruktur dengan baik
dan tercermin lewat prosedur pembelajaran yang bertahap. Dalam praktiknya, kemampuan berbicara memiliki beberapa tahapan-tahapan. Yang pertama, tahapan perencanaan, merupakan tahapan yang harus dilakukan siswa dalam membangun ide dalam pikirannya yang akan disampaikan dalam kegiatan berbicara. Yang kedua, yaitu tahapan pemilihan. Dalam tahapan ini, siswa melakukan berbagai aktivitas mental untuk membangun, mengembangkan, dan mengemas ide. Yang ketiga, yaitu tahapan pemroduksian. Pada tahapan ini, secara langsung melakukan pembicaraan berdasarkan konteks dan tujuan tertentu. Berikut adalah beberapa keterangan dari kemampuan berbicara pada materi kita di tugas kelima kali ini. Yang pada intinya, yang kita harus perlu ketahui, yaitu kemampuan berbicara sangat penting diterapkan oleh para remaja masa kini, karena banyak sekali para remaja masa kini menggunakan tata bicara yang kurang sopan dan kurang efektif dipakai bahasa di kesehariannya. Sekian dari saya, terima kasih.